di otak gue tuh nggak nyampe. Kayak maksudnya, oke, pada saat tahu positif itu harusnya gue tuh ada rencana gue tuh ngambil kelas kayak meditasi itu di Jogja. Jam 7 pagi gue take off, jam 5 pagi harusnya gue ke airport. Gue tahu beritanya Naka jam setengah 3 pagi. Kalian pendek ya, mau duduk aja ya? Dong. Jauh banget. Di sini aja apa di atas sini? Nggak, tapi itu salah satu juga yang gue lihat dari lu, tau nggak? Emang lu tuh baru kadang dibilang lu baru mau mikir pas udah deket. Iya. Ya bener. Iya memang, karena gini pada saat kan ngomong gini, oke ntar kalau misalkan Naka tiba-tiba amit-amit positif, sebelumnya antigen kan itu ada tanda-tanda dia reaktif gitu. Segitu gue bilang, gue tuh paling nggak suka apa yang udah gue keluar dari mulut gue, dia mau jalanin. Akan gue jalanin. Jadi pada saat ditanya sesuatu hal yang gue nggak pasti, karena menurut gue perasaan feeling itu nggak bisa di planning, nggak tahu, aduh gila. Sini galeri. Kaki panas katanya coy dia. Gue makanya sangat hati-hati untuk ngomong tentang nanti kalau ini gimana. Gue adalah orang yang paling ya nanti dulu deh. Karena gue nggak tahu setelah ini 5 menit lagi gue akan ada kejadian apa yang mungkin akan merubah decision gue yang tadi gue omongin di awal gitu. Jadi apalagi tentang perasaan itu nggak bisa di planning menurut gue. Jadi itulah kerjaannya Ramadhani gak gampang guys. Pokoknya intinya isoman, aku akhirnya memutuskan untuk Ardi tadinya gemes kan. Ya udah, aku yang sama. Karena gue tadinya mikir gini, ntar dulu, kita harus wisely juga. Gue tadinya awal kayak jangan dulu deket-deket sama anak. Maksud gue masih mikir di menit-menit awal tuh baru tahu. Jangan dulu deket-deket sama anak, kita pikirin dulu gitu. Karena menurut gue pada saat panik nggak bener gitu yang di otak. Gue mendingan diem dulu, enggak apa-apa kalau aku sih buat anak ini gini. Angkut Naka, pindahin dulu, itu dulu satu maksudnya, pindahin ke kamarnya dia dulu. Terus gue duduk dia gue baru mikir kayak, nggak apa-apa biar, ya udah kalau kamu takut aku aja gini-gini. Terus gue pikir lagi, oke, kalau lo berarti artinya gue sama yang 2 anak ini, maksudnya kan harus sudah mikir kan nggak bisa tek-tek buat dari mandiri sama aja. Tapi kalau dia itu kan ke kamar mandi tidak mau ya. Gitu kan Ardi. Pertama satu itu. Kedua, kalau pas bangun tidur takutnya malah jadi Naka ngurusin dia. Maksudnya aku takut kayak takut ya kalau seorang maksudnya bapak-bapak kan kayaknya lebih mama yang lebih bisa concern detail segala itu. Iya, nggak tahu juga ya, nggak tahu sih. Tapi kalau dalam keadaan gue kayaknya dia takutnya ntar dia cari glove dulu untuk misalnya gitu. Tapi emang iya. Kalau dulu waktu awal Ardi gue baru punya anak, aku nggak bakal gantiin itu kan kodratnya kamu, aku nggak mau mencuri katanya. Ada di gigi. Oke. Udah tahu ya. Iya, akhirnya terus gue bilang udah Nart, nggak bisa nih di otak gue ada yang satu nih di sisi. Emang harusnya lu yang nemenin kan gitu. Di otak dalam hati gue ada yang ngomong nih, lu yang harus nemenin kan lu bisa mungkin bisa. Tapi kan lu negatif kan. Ada ini ya. Satu ngomong. Terus gitu gue pikir lagi, tapi kalau Ardi tiba-tiba kalau Ardi yang kena, dia adalah tulang punggung nih, dia yang harusnya ya maksudnya gue kalau ada apa-apa maksudnya harusnya ada dia, kalau lebih baik gak ada dia yang mensupport lah untuk keluarga ini gitu. Jadi akhirnya ya sudahlah, gue bilang Nart udah gue masuk kamar gitu, ya udah aku yang sama Naka. Tadi kamu takut? Enggak. Nah, sekarang maksudnya gue setelah udah benar udahlah ya Tuhan, ya mau nggak ada pilihan, lu juga emang harus ya udah pasrahin aja. Dan di saat gue sudah akhirnya memutuskan masuk ke kamar Naka, pertama pakai masker, udah gitu mbak semua pada langsung pakai masker, terus gitu di hadapan gue, Bu, Ibu makan dulu gitu kan. Gue kayak mau dilepas kemana gitu gue. Tapi emang rasanya di saat itu feel-nya kayak gitu situasinya. Bu, Ibu makan dulu, Ibu minum vitamin gitu kan. Pas mau masuk ke kamar Naka kan gue pertama Novi kan alumni COVID ya sama dia. Baru lulus. Jadi Novi kamu urusin Naka di situ, kan Naka bilang aku takut di sini gitu. Naka tunggu dulu Naka di situ ya gitu. Itu pertama kali, tapi sebelumnya gue udah kasih pengetahuan tentang kita lagi cari tahu nih Naka soalnya ada kuman, nggak tahu kumannya ada di dalam Naka atau enggak gitu.
aku feel oke aja gitu kan, awal-awal gitu kan. Sampai sekarang gitu. Terus pas udah Naka di sini dulu ya gitu. Tuh kumannya lagi loncat-loncat takut ntar kena yang lain gitu. Tapi aku takut sendirian mati, gue bilang. Ini gue masih dari jauh nih. Novi masuk dulu temenin Naka gitu. Si Novi mana pertama kan rada repot kan tuh orang kan. Lepas-lepas gitu. Dia kata ya Bu gitu. Udah. Akhirnya gue the minute gue pakai sarung tangan. Oke, let's go nih. Jadi udah akhirnya sampai sekarang lah. Alhamdulillah adalah rumahnya besar gitu, nyambung, tapi ada pembatasnya gitu, jadi tetap kayak 2 rumah jadi 1. Yang repotnya adalah jadi bisa ada aktivitas di luar gitu. Dari 3 anak gue yang paling ya Allah ntar udah nonton lagi pada yang 3. Yang 2 kooperatif ya. Dia nurut lah gitu. Ada nyoba-nyobanya dikit gitu karena kan dia mau, karena di otaknya dia, gue yang gue kasihan mau ketemu kakak sama adek gitu. Pokoknya di apartemen kan ada 1 kamar, gue bilang Naka tidak boleh masuk, 1 kamar itu Naka tidak boleh masuk ke situ sama sekali. Kenapa? Jadi mama bisa buka masker di situ gitu. Tapi kebetulan ini anak kalau nggak ada mamanya sampingnya dia nggak bangun terus. Jadi kayak dari situ gue oke nih ya itu tadi awal-awal masih jaga-jaga, akhirnya ya sudahlah lu tidurlah di sampingnya dia. Udahlah. Karena dari sekarang aku sudah ada di mana kayak nah sebenarnya kalau misalkan sudah siap untuk kayak ya udah lo kalau kena ya udah gitu. Tapi di sini gue belajar ya Naka nih, gue pengen gue adaptasikan lagi nanti setelah dia udah sembuh, tapi susah nih kayaknya. Pada saat nggak ada yang membantu, dia bisa sendiri. Gue makanan gue taruh, lo makan enggak deh, gue nggak ngerti. Maksud gue itu yang biasa kayak orang-orang bule kan. Gue repot nih kayak gini kalau misalkan gue harus ayo gitu, nggak mau gue. Akhirnya dia pas gue lihat, nah itu makan diri udah. Hari kedua dia beresin tempat tidur coy, karena berantakan. Udah gitu terus pas gue nangis, mama kerja aja. Si Naka, gue bilang jangan baik-baik begitu, bandel aja. Nangis. Jadi lagi di depan laptop, biasanya kan dia kerja, jangan kerja dong, gini-gini gitu. Terus ini, mama kerja aja. Nih Naka ambilin apa gitu. Terus gitu dia pas dia mau susu, Naka bisa kok. Jangan kalau air panas saat ya jangan sendiri, tetap gue bikinin. Tapi di situ ini anak gue ternyata bisa kayak orang-orang lain yang kayak dia sendirian aja. Cuman setelah Novi datang, banyak yang membantu. Balik lagi. Terus gitu kan orang-orang pada membantu dia, melayani dia. Gue tapi pengennya tuh sebenarnya bisa nggak ya? Bisa lah. Tapi orang gue dikitin ya.